syuhur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, begitu nikmat dan lega rasanya kita sudah menunaikan kewajiban sholat Isya berjamaah di malam ke-6 Ramadan, setelah dengan sangat baik bahkan ringan kita menunaikan puasa 5 Ramadan. Saya katakan lega jamaah sekalian, sebab beginilah kita akan menghitung malam-malam Ramadan. Sudah hilang, rasanya baru saja. Pesan yang kita rasakan ini adalah bahwa kalau syariat Allah, boleh jadi kalau dipikir-pikir akan sedikit berat. Faktanya kita sudah bilang malam ringan dan enak saja. Kenapa demikian? Ini syariat Allah. Kalau perintah lain sesulit ini memindahkan makan jam 7 ke jam 4 subuh, makan siang dipindahkan ke maghrib, akan berat. Tapi karena syariat Allah, jangan kita yang dewasa, anak-anak kita juga demikian. Insya Allah. Ini tentu berdasar dari ayat yang masih kaitannya dengan Ramadan, yakni ayat 184 itu, yuridullahu, Allah menghendaki, bikumul yusra, kemudahan, wala yuridu bikumul usra, Allah sama sekali tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Syariatnya meringankan, buktinya tidak. Pesan ayat ini juga, kalau ada di antara kita yang dapat amanah, keren-keren lah itu. Tidak ada yang sulit, layani dengan sangat mudah. Tidak, maaf nih bahasa dewasa ini. Tidak boleh kalau bahasa anak, tidak boleh tidak kalau anak. Tapi nyata kita ya. Tapi bahas tegasnya tidak boleh ada nuansa pelayanan yang menyulitkan sesama. Allah saja tidak mau. Kira-kira itu maknanya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jangan tahu yang berbahagia. Temanya jelas tadi ya. Dan ini bagus. Ayo kita belajar sama-sama dan batasi sesuai waktu yang ada. Tema yang dikasih ke saya adalah sedekah infak untuk masjid. Jadi dibatasi. Ladang pahala yang tiada henti. Baik. Istilah ini sebentar kita bahas ya. Dalam Al-Quran Allah menggunakan kedua istilah ini, sedekah dan infak. Cuman bisa kita cari di artifisial kita yang begitu cuma. Kalau kata sedekah, ayo kita baca dulu ayatnya baru simpulkan. Dicermati ayatnya. Pertama begini. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Kata sedekah di situ dikatakan ambil perintah. Artinya kalau mengambil itu mengarah ke wajib. Ulama mengartikan itu lazat. Tujuannya tutahhiruhum wa tuzakkihim biha
pihak sedekah dalam hal itu menyucikan jiwanya dan membersihkan harta. At-Taubah 1:03. Saya cek kalau saya salah diluruskan saya. Yang kedua, masih sedekah ini yang berarti mengarah ke yang wajib, mengarah ke zakat. Bahkan pada saat Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab ila akhir ayat. 8 asnaf di situ ditentukan siapa yang berhak menerima sedekah. Ulama kita membahasakan operasionalnya zakat wajib, tapi Al-Quran menggunakan istilah sedekah. Saya ambil yang kaitannya dengan infak. Kalau infak sedikit masih lebih umum. Perhatikan ayatnya. Pada saat ayat 261 Al-Baqarah, Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna," kata yunfiquna infak dari nafaqah yunfiqu infaqan. Ini kalau imam kita itu ahli tasawuf dari pesantren. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan rezekinya fi sabilillah di jalan Allah. Kamatsali habbatin, seperti sebuah biji ambatan yang ditanam lalu tumbuh. Ambatan sab'atu sanabila, tangkai fi kulli sumbulatin, pada setiap tangkai mi'atu habbah. Artinya pahalanya satu biji kalau orang berinfak 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Makin ikhlas hamba Allah itu memberikan, jangan dikira hanya 700. Bergembiralah, sering-seringlah, karena Allah Maha Mampu melipat. Banyak di antara kita yang masih tidak keluar rumah, tidak masuk ke masjid kalau kita tidak kasih masuk. Kenapa? Kita meyakini dari sini Allah jaga rezeki saya bersama keluarga. Jadi 2 kata infak. Jadi sedikit ya, ada gambaran tentang penggunaan Al-Quran sendiri dalam 2 istilah ini. Kalau sedekah dalam 2 ayat yang saya sebut, karena sangat detail perintahnya, khud, ambil, dibutuhkan ambil, berarti wajib ini. Lalu ditentukan objeknya, maka ulama kita menentukan ini zakat, lahirlah undang-undang zakat. Jamaah sekalian, izin kalau saya sedikit melompat karena ini menarik tema, tapi dengan waktu yang ada, mudah-mudahan ada poinnya. Pada saat panitia membatasi masjid, sedekah dan infak di masjid, saya mau kasih satu istilah langsung. Kira-kira kalau panitia membatasi masjid, sebenarnya panitia mau hal yang kekal, mengambil hati jamaah bahwa saya mau memberikan sesuatu di masjid usia saya, kalau saya ambil di masjid lagi 7 tahun disebut. Mungkin ada di antara kita yang sudah pensiun, tapi saya mau amalan dunia masih sedikit, ikhlasnya juga belum pas. Saya mau sedikit yang sisa ini, saya mau yang saya rasakan yang oleh Al-Quran, oleh hadis Nabi disebut dengan amal jariah. Ada bahasa kekiniannya jamaah sekalian, dan ini keren karena saya sebutkan saja namanya wakaf. Sedekah dan infak saya sebutkan tadi, baru mengharuskan ada manajemen, ada amil, lahirlah undang-undang. Tapi Kementerian Agama dan ulama Indonesia mempelajari zakat
pergi ke Turki, pergi ke Maroko, pergi ke Mesir. Ada yang lebih keren daripada sekedar sana. Apa itu? Wakaf. Sekaligus informasi, 14 Februari kemarin, setengah bulan sebelum Ramadan, kami ada MOU dengan pertanahan. Intinya masjid atau rumah ibadah, madrasah, berkuburan, pokoknya yang bertujuan ibadah, 0 rupiah, dimudahkan, tidak sulit-sulit, asal proaktif masjid. Kalau ini kiranya sudah aman posisi. Tapi begitu, bahkan kejaksaan mau mengawal kalau ada rumah ibadah, pesantren yang rumit, kejaksaan mau lihat di mana sudah. Karena ini kerennya wakaf. Apa itu wakaf? Dalam Kifayatul Ahyar yang saya tutup ini, secara terbatas karena semua baru kasih temannya. Kitab Kifayatul Ahyar itu bunyinya begini. Al-waqfu, wakaf itu adalah habsu malin yumkinul intifa'i mamnu'un min at-tasarruf. Ayo kita cermati pengertiannya wakaf. Menahan zatnya benda yang memungkinkan digunakan manfaatnya, bukan benda. Mamnu'un, dilarang at-tasarrufi, berubah-ubah benda. Ini kan clear ini. Saya kasih langsung contoh. Kalau kita berinfak atau bersedekah Quran di masjid, pengurus masjid langsung terima oke. Quran dulu kita contoh. Tapi kalau istilah wakaf yang dipopulerkan oleh masjid di bawah Badan Wakaf Indonesia mengharuskan ada namanya nadir. Nadir ini boleh individu tapi tidak boleh sembarang. Karena dia ada konsekuensi tanggung jawab, harus dia manage barang itu tidak cepat hilang. Ini maknanya panitia menentukan tema yang atas ini. Saya tahu, teman-teman tahu dalilnya. Masalul apa? Idza mata ibnu Adam qad amaluhu illa bi thalathin. Waladin shalih aw ilmun yantafi'u bihi. Apa maksudnya? Intinya infak. Saya lupa hadis. Nanti kita baca ini. Harta yang dibelanjakan di jalan Allah. Orangnya sudah tidak ada. Memasuki usia. Kalau ada teman saya minta mengurus pensiunnya, saya bilang, insya Allah mudah-mudahan kita dapat pensiun. Iya kalau pensiun. Tapi adakah yang kita nikmati kalau pensiun dunia kan pasti berkurang setengah kehidupan kesejahteraan. Tapi kalau aman, ada yang bisa masih kita nikmati dekat ajal kita, bahkan setelah kita. Di mana itu jaminannya? Wakaf. Sekali lagi ada bayangan kita. Ini kerennya wakaf. Cuma teman-teman panitia tidak berkata wakaf. Mungkin mau dikaji tentang wakaf itu. Saya mau sebut secara lari-lari. Kalau kita sekarang mungkin sudah ada di anak-anak kita yang masjid yang keren ini biasa tempat lemah. Mungkin sudah ada yang bercita-cita ke Mesir, bahkan sudah mungkin ada alumni yang ke sana. Kalau kita tahu sekarang Mesir, Al-Azhar Kairuni itu diawali dari wakaf. Jadi ceritanya gitu. 970 Masehi. 970 Masehi. Memang duluan. Walaupun ada praktek wakaf mendirikan perguruan tinggi di awal itu dari masjid jadi duluan di Kairo, tapi lebih cepat di Maroko, tapi lebih cepat di Maroko. Wakaf masjid. Begitu cerdas orangnya. Nah, ini pengurus masjid harus gini. Begitu ada amanah mengurus masjid harus hitung pekarangan masjid yang bisa kita kembangkan. Satu masjid yang saya tidak sekali menghasilkan. Saya waktu penilaian masjid awal penghasilannya dia bukan lagi pertama. Profesor yang keluar dan menyampaikan ke saya bahwa kami sekarang sudah melepaskan dari remaja
pemahaman karena kami dapat gaya operasional lain. Apa itu? KPD. Kita tahu masjidnya ini. Salah, sudah tahu enak terus. KPD. Jadi kira-kira gitu. Nah, Al-Azhar itu masjid ada pengajian persis di sini. Dibangun ada pendidikan Quran, hafal Quran lah kira-kira. Rumah tahfidz Quran. Ada di sini sudah berapa lantai sekarang ya. Agar anak tidak pulang dan membawa ilmu yang mumpuni, orang yang mengelola masjid Al-Azhar saat itu dijadikan wakaf agar ada penghasilan bagi yang lewat kalau mau menyewa. Singkat ceritanya, dari sana perkembangan ilmu, lahirlah perguruan tinggi Al-Azhar. Dari mana? Wakaf. Kenapa anak wakaf? Itu tadi habsu mali yumkinul intifa'u bihi mamnu'un min at-tasarruf. Tidak boleh, kalau sudah diwakafkan tidak boleh lagi diwarisi misalnya, pindah-pindah. Dia harus. Itu sebabnya jangan sekali ada satu bukti di Nawawi. Nadir itu kalau dibawa sebuah yayasan, dan itu dia mengelola, kalau terbatas ke sumber daya, maka pengurus masjid atau yayasan membentuk panitia kecil yang namanya nadir. Apa gunanya ini nadir? Beda dari yayasan sedikit. Boleh dia ngesahkan, tinggal disahkan di KUA. Karena nadir harus tetap terbuka berkomunikasi dengan badan negara. Karena kalau tidak ada daya memanggil berapa atau mana kita. Itu wakafnya orang hidup ya. Itu Al-Quran yang wakaf tidak sama dengan wakaf biasa. Karena ada konsekuensi manajemen di sini. Ini aman yang luar biasa. Jangan sekalian saya secara pribadi ya, sudah banyak yang punya tanah mau mewakaf. Minta dulu. Saya sampaikan ke Bunda Pak Imam tadi, ke Kiai Allah, Kiai Samamir, ada di data yang sama. Belum bisa sudah. Kenapa tidak cukup guru langsung dikirim ke sana? Saya menggambarkan betapa banyaknya orang yang sudah membayangkan dirinya mendapat pahala yang. Kalau kita hari ini kan, kalau ada sisa kita simpel, kita mau kalau masih hidup habis. Ini kalau akhirat dia lebih, karena bahasa sosialisasinya wakaf yang sekalian adalah berwakafkan satu jengkal. Kalau itu tanah satu jengkal, ibaratnya memasang kursi dalam surga. Bahasa kami ini pasti kan? Pasti. Anak kita akan lahir di sini. Berapa itu pahala yang memberikan kita di sini sudah ada. Kalau ini yang dikeluarkan, jadi mungkin catatan saya sudah sampai waktunya bahwa inilah bahasa panitia yang tidak habis-habisnya karena termanage dengan baik. Mudah-mudahan ke depan wakaf kita makin banyak. Data yang kami lakukan menyebut saja ini ya, kayak sosialisasi. Makassar, saya tugasnya bukan membidani wakaf, hanya pernah berhenti. Tapi kami mampu melaporkan bahwa dari 1.000 lebih masjid di Makassar yang ber-AIW sekitar 500-an akta ikrar yang di kabupaten. Tadi yang sudah sertifikasi pertanahan 251. Kebetulan Pak Kepala BPN tadi nelpon, Pak, berapa yang mau dilapor? Saya bilang kami sosialisasikan ke Allah. Mudah-mudahan tahap pertama kami mengirim ke kita seluruh kecamatan lewat penyuluh-penyuluhnya Kemenag mencapai 20. Saat ini baru 5. Bilang terima kasih, seandainya bisa lebih cepat. Oke. Beliau bertanya, berapakah kemarin yang sudah berakhir? Saya bilang saya tidak bukan datanya. Harus bicara data sekarang kita demi mengamankan wakaf. Kita bisa bayangkan ya Mas, kalau orang tua wakaf
tiba-tiba hari ini besar udah anaknya kita dan saya tanya ada yang 5 bersaudara, satu yang menahan. Dan memang anaknya wakaf butuh karena satu di antara ahli waris yang minta karena dia mau minta masih jauh belum bisa. Ini artinya betapa anaknya wakaf yang kita kelola ke depan dan potensi ekonominya. Saya juga sampaikan seperti itu masalah. Kementerian Agama Kota Makassar baru-baru menjawab surat Kementerian Agama Pusat bahwa wakaf produktif di Makassar yang syarat utamanya bagi masjid, pesantren atau mengelola bantuan inkubasi, syarat pokoknya tanahnya wakaf sertifikasi aman. Tapi Makassar belum ada yang punya proposal itu ke depan mudah-mudahan. Ini mungkin bukan ceramah tapi bagus untuk kita manahi tema-tema media ke depan kita kaji wakaf. Sekian dari demikian, mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.